Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang SNMPTN Barat. Namun sebelum itu kalian juga harus tahu dulu nih, apa sih SNMPTN Barat itu? Jadi SNMPTN Barat ini merupakan seleksi mandiri yang diikuti oleh beberapa perguruan tinggi penyelenggara seperti yang pertama ada Universitas Syiah Kuala atau USK, yang kedua Universitas Jambi atau UNJA, yang ketiga Universitas Lampung atau UNILA, yang keempat ada Universitas Bengkulu atau UNIB, yang kelima ada Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang, yang keenam ada Universitas Palangkaraya atau UPR, yang ketujuh ada Universitas Malikus Saleh atau UNIMAL, yang kedelapan ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau UNTIRTA, yang kesembilan ada Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH, yang ke-10 ada Universitas Bangka Belitung atau UBB, yang ke-11 ada Universitas Tengku Umar atau UTU, yang ke-12 ada Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, yang ke-13 ada Institut Seni dan Budaya Indonesia atau ISBI Aceh, 14 Universitas Samudra atau UNSAM, 15 Universitas Riau atau UNRI, 16 Universitas Siliwangi atau UNSIL, 17 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta, yang ke-18 ada Universitas Sumatera Utara atau USU, 19 Universitas Andalas atau UNAD, 20 Universitas Negeri Padang atau UNP, 21 Universitas Tanjung Pura atau UNTAN, yang ke-22 ada Institut Pertanian Bogor atau IPB, selanjutnya ada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau UIN Suska Riau, yang ke-24 ada Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar atau IAIN Batu Sangkar, dan yang ke-25 ada Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, untuk pendaftaran dan juga pembayarannya ini dimulai sejak tanggal 1 April sampai dengan tanggal 27 Juni tahun 2022. Namun apabila kalian telah mendaftar dan juga membayar sebelum tanggal 27 Juni 2022 dan belum melakukan simpan permanen, meskipun tadi kan pendaftarannya sampai tanggal 27 Juni ya, cuma kalau misalkan udah daftar, udah bayar, tapi belum simpan permanen di tanggal 27 Juni, mungkin karena lupa atau apa ya, kalian masih diberi kesempatan untuk melakukan simpan permanen sampai dengan tanggal 28 Juni tahun 2022, yakni tepatnya pada jam 14.00 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Di waktu itu juga kalian juga harus melakukan cetak kartu peserta ya. Nah, selanjutnya setelah kalian mendaftar, melakukan pembayaran dan juga cetak kartu, kalian akan melakukan UTBK nih. Namanya UTBK ya, sama namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer, pada tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli tahun 2022. Nanti jadwalnya itu udah kayak dikasih tahu gitu. Next, selanjutnya, nah ini banyak yang tanya nih, kalau SNMPTN Barat itu bayar nggak sih? Dan bisa menggunakan KIP apa enggak? Oke, setelah mendapat pertanyaan tersebut, aku tuh langsung bergegas untuk mencari informasi apakah bisa menggunakan KIP ataukah harus membayar. Ternyata ya, dilansir dari website berita online kabarbanten.pikiranrakyat.com, di sini menyebutkan bahwasanya seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN wilayah Barat ini tidak bisa menggunakan kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jadi kalau misalkan kalian tuh mau daftar SNMPTN Barat ini, kalian tetap harus membayar sebesar 350.000 untuk biaya pendaftarannya. Adapun persyaratan untuk bisa mengikuti SNMPTN Barat ini cukup tidak terlalu rumit ya, yakni hampir sama dengan SNMPTN dan juga SBMPTN, bahwasanya yang dapat mengikuti SNMPTN Barat ini merupakan siswa dari lulusan 2 tahun terakhir tahun ini. Kan kalau tahun ini tuh tahun 2022 ya, berarti lulusan terakhir 2 tahun yang lalu itu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ini. Persyaratan selanjutnya yakni untuk lulusan 2 tahun terakhir itu memiliki ijazah ya, sedangkan untuk lulusan terbarunya atau fresh graduate-nya itu harus memiliki SKL atau surat keterangan lulus atau surat keterangan kelas 12, yang di situ tuh ada foto kalian, terus ada cap atau stempel dari kepala sekolah, dan juga informasi mengenai jati diri kalian. Jadi intinya yang menerangkan bahwasanya kalian itu memang benar-benar kelas 12 gitu. Yang selanjutnya pastinya kalian disyaratkan dalam keadaan atau kondisi yang benar-benar sehat secara jasmani maupun rohani.
Nah, di sini juga ada pengecualian ya untuk yang mendaftar di Universitas Umrah, Unja, UTU, dan juga Unimal. Itu peserta dari 5 tahun terakhir lulus, itu bisa ikut. Jadi, kalau khusus yang Umrah, Unja, UTU, dan Unimal itu lulusan tahun 2018 itu masih bisa ikut. Selanjutnya untuk ISBI Aceh itu menerima lulusan 10 tahun terakhir. Jadi bagi yang lulusan tahun 2013 itu masih bisa ikut SMMPTN Barat di ISBI Aceh. Next, aku juga mau menginformasikan bahwasanya terdapat prosedur ya, prosedur pendaftarannya itu kalau misalkan kalian ikut SBMPTN tahun 2022 ini, kalian juga harus mengisikan nomor peserta UTBK kalian atau nomor peserta yang tertera di kartu peserta UTBK itu pada kolom yang disediakan saat pendaftaran SMMPTN Barat ini. Cuma kalau misalkan kalian tuh nggak ikut SBMPTN dan langsung ikut SMMPTN Barat ini, kalian tidak perlu mengisi. Seperti tadi yang udah aku sampaikan bahwasanya di SMMPTN Barat ini juga terdapat tes ya, namanya itu sama UTBK, yang mana singkatan dari ujian tulis berbasis komputer. Dan untuk materi yang diujikan pun kalian dapat memilih materi ujian Saintek dan juga Soshum. Dan untuk materinya di setiap sub Saintek dan juga Soshum ini juga hampir sama dengan UTBK yang SBMPTN, yakni kalau Saintek itu terdiri dari TPS, lalu ada fisika, kimia, biologi, dan juga matematika Saintek. Dan untuk yang Soshum juga sama, ada TPS-nya, ada TKA Soshum yang terdiri dari ekonomi, sosiologi, geografi gitu. Jadi hampir sama ya. Dan untuk pilihan prodinya, kalian juga diberi kesempatan untuk memilih 2 prodi, yang mana urutan prodi itu tentunya menentukan prioritas kalian. Selanjutnya, untuk lokasi tesnya itu tidak harus di prodi yang ditulis. Jadi karena pandemi gitu ya, karena masih dalam suasana yang pandemi gitu, meskipun sudah berangsur membaik, tapi kalian diberi kesempatan untuk memilih lokasi tes yang dekat dengan domisili kalian. Nah, setelah melakukan tes, pastinya kalian menunggu-nunggu yang namanya pengumuman kan. Pengumumannya itu bisa diakses melalui link-link berikut ini. Pada tanggal 18 Juli tahun 2022, tepatnya pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, kalau dari aku ini recommended banget ya, karena kan memang materi tes SMMPTN Barat ini tidak jauh beda dari SBMPTN, yakni terdiri dari Saintek Soshum, subnya itu TPS dan juga TKA gitu. Jadi emang nggak jauh beda dan sama gitu, cuma kalau untuk tipe soalnya mungkin agak berbeda. Selain itu juga beberapa perguruan tinggi yang ikut SMMPTN Barat ini juga merupakan perguruan tinggi negeri yang tentunya memiliki kualitas yang baik. Jadi recommended banget buat kalian yang mungkin mau daftar seleksi mandiri tapi bingung, kalian bisa mengikuti SMMPTN Barat ini. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Semangat untuk berjuang menjadi maba mahasiswa baru tahun ini. Amin. Sekian video dari aku, banyak kesalahan mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menuliskannya di kolom komen atau bisa DM di Instagramku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.